Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua saudara melalui video pembelajaran fisiologi tumbuhan. Kali ini kita akan bahas topik fotosintesis. Untuk efektifnya, maka pembahasan kita akan bagi dalam beberapa bagian. Untuk bagian pertama ini kita akan bahas tentang aspek foton dan kloroplas. Saudara, fotosintesis inilah satu proses yang amat sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup. Mengapa? Sebagaimana saudara tahu bahwa matahari merupakan sumber energi bagi semua makhluk hidup. Tetapi tidak semua makhluk hidup dapat mengakses secara langsung sumber itu. Tidak dapat menyelenggarakan sebuah proses untuk memperolehnya. Tumbuhan dengan kapasitas fasilitas yang dimilikinya, klorofil mampu untuk memanfaatkan energi matahari itu dan mengkonversinya menjadi senyawa organik. Dalam hal ini adalah karbohidrat. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk Anda pahami bagaimana proses konversi energi matahari itu sehingga kemudian bisa sampai ke makhluk hidup lainnya, termasuk Anda yang mengkonsumsi berbagai senyawa organik. Itulah pentingnya mengapa pembicaraan tentang fotosintesis ini perlu betul-betul saudara selami dengan baik. Nah, untuk bagian pertama ini, setelah saudara menyimak video itu, saudara bisa menjelaskan aspek utama dari proses fotosintesis. Pada bagian ini, saudara akan bisa memahami bagaimana awal mula konversi energi itu terjadi. Baik saudara, kalau kita cermati bila ada seberkas cahaya matahari menerpa, maka sungguhnya matahari itu kelihatan hanya berkas putih. Itu karena keterbatasan indera mata kita mengidentifikasinya. Akan tetapi setelah dilewatkan dengan sebuah prima, maka tampaklah bahwa ternyata beraneka warna. Nah, saudara, sebelum kita bicara lebih jauh tentang ini, maka perlu diketahui bahwa cahaya memiliki dua sifat, yakni sifat gelombang dan sifat partikel. Sifat gelombang itu menunjukkan bahwa cahaya tidak merambat lurus, melainkan bergelombang, dan gelombangnya pun macam-macam sesuai dengan warna yang dimilikinya. Demikian pula sifat partikel menunjuk bahwa cahaya sebagai sebuah partikel, sifat partikel maksudnya, cahaya dengan sifat partikelnya itu berarti mengandung energi yang kemudian kita sebut dengan foton. Nah, kandungan energi ini terkait dengan panjang gelombang masing-masing cahaya itu. Dalam hal ini, semakin panjang gelombang maka kandungan energi fotonnya semakin kecil. Demikian pula sebaliknya. Baik saudara, mari kita lanjutkan. bahwa sungguhnya matahari memancarkan sinar itu
tidak semuanya bisa ditangkap oleh indera mata kita. Hanya pada rentang panjang gelombang tertentu saja yang bisa. Di bawah dari rentang panjang gelombang itu ada cahaya dengan panjang gelombang yang amat sangat pendek. Nah, misalnya ultraviolet, sinar X yang saudara tahu digunakan untuk keperluan ronsen misalnya. Lalu di atas dari cahaya merah ya bisa ditangkap, dilihat, maka ada inframerah. Ini dengan panjang gelombang dengan panjang gelombang tinggi. Dengan demikian maka kandungan energinya rendah. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan teknologi komunikasi. Nah, khusus mengenai cahaya tampak, ya, cahaya tampak, dan ini ada dimulai dari violet, lalu ada cahaya biru, biru hijau, hijau kuning hijau, sampai kepada cahaya merah. Ini rentangan nih yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau proses fotosintesis, ya. Ini yang disebut dengan cahaya tampak. Nah, jadi kelihatan sekali bahwa violet dengan gelombang yang pendek, sementara cahaya merah adalah gelombang dengan panjang lebih besar. Baik, nah sekarang sifat cahaya yang perlu kita pahami bagi orang biologi terutama, apa arti sebuah warna? Itu pertanyaan. Katakanlah misalnya daun yang berwarna hijau, atau ada benda yang permukaannya kelihatan hijau. Apa artinya? Mengapa tampak hijau? Nah, untuk itu perlu dipahami sifat gelombang cahaya. Pertama, cahaya yang mengenai satu benda itu dipantulkan. Nah, seperti sini, cahaya datang dengan berkas putih, tentunya yang macam-macam, tapi walaupun kelihatan satu saja, maka cahaya hijau itu dipantulkan. Kalau permukaannya daun ini hijau, itu dipantulkan dan ditangkap oleh indera mata kita. Ada reseptor dalam mata kita yang mampu membaca bahwa itu adalah warna hijau. Sementara yang kedua adalah diserap. Jadi cahaya yang datang itu diserap oleh benda yang dikenai cahaya tadi. Dan yang ketiga itu adalah diteruskan. Dua sifat yang pertama adalah dipantulkan, menunjukkan warna sebuah benda, dan diserap. Inilah yang kemudian dimanfaatkan kalau pada tumbuhan hijau, misalnya klorofil, itu untuk proses konversi energi matahari menjadi energi kimia. Nah, baik, sekarang pikirkan bagaimana dengan tumbuhan ini, bayam merah ini, apakah mengandung klorofil? Nah, silakan gunakan penalaran Anda untuk menjawabnya. Baik, selanjutnya kita jelaskan tentang eksitasi elektron. Apa artinya? Apa maksudnya eksitasi? Bahwa sebagaimana diketahui, saudara, bahwa setiap atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan proton, neutron yang tidak bermuatan yang dikelilingi oleh elektron. Elektron bergerak mengelilingi menurut lintasan masing-masing. Lalu sifat elektron itu adalah dapat bergerak pindah ke lintasan luar atau ke lintasan dalam, tergantung pada status energi yang dimilikinya. Nah, sekarang misalnya katakanlah ini adalah satu unsur X,
lalu dikenai cahaya atau menerima sejumlah energi foton. Apa artinya? Elektron yang terletak ya di bagian luar itu akan mengalami peningkatan kapasitas energi, yang kemudian menyebabkan terlempar keluar dari orbitalnya. Dan elektron yang keluar itulah yang kemudian dimaksudkan sebagai elektron tereksitasi. Oke? Bisa dipahami saudara ya? Jadi elektron keluar ini adalah elektron tereksitasi. Elektron tereksitasi ini membawa serta sejumlah energi yang menyebabkan dia tereksitasi. Nah, elektron ini dan sifatnya sudah menjadi sifat alami bahwa segala sesuatu akan berusaha untuk berada pada kondisi yang normal. Nah, elektron yang tereksitasi ini selanjutnya diterima oleh sebuah akseptor satu senyawa, yang berarti senyawa itu akan mengalami reduksi. Oke, jadi semoga sudah dipahami apa itu maksudnya eksitasi elektron. Bukan hanya elektron tereksitasi keluar, tetapi keluar membawa serta energi yang menyebabkan dia tereksitasi. Baik, ini ada satu hukum Starr-Einstein, dua orang ini, bahwa setiap atom molekul menyerap satu kuantum cahaya atau foton dalam proses menjadi tereksitasi. Seperti ini, menyerap energi. Molekul yang mengabsorpsi cahaya tampak dapat mengalami eksitasi elektron, dan seperti dijelaskan tadi memiliki energi namanya energi eksitasi yang antara lain dapat digunakan untuk suatu reaksi kimia. Dan dalam konteks fotosintesis, sesungguhnya disinilah awal mula konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Saya ulangi, dalam konteks fotosintesis, di tahapan inilah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dimulai. Hingga pelajari gambar ini. Oke, nah seperti ini mungkin lebih real, bisa terbayang. Misalkan ini adalah klorofil, lalu dia menerima energi foton, selanjutnya elektronnya tereksitasi, dan itu diterima oleh satu akseptor yang semula dalam bentuk teroksidasi, kemudian setelah menerima elektron dari klorofil menjadi tereduksi. Dan proses inilah yang kemudian akan berlanjut dari satu akseptor ke akseptor berikutnya. Ini betul-betul saudara harus menyelaminya, maksud bahasa gambar ini. Mari kita lanjutkan dengan kloroplas, salah satu organel yang tentu saja saudara sudah tahu dimiliki oleh tumbuhan dan tidak pada hewan, termasuk kita manusia. Kalau diperhatikan sebagai satu organel, kloroplas ini double membran. Anda sudah ingat ada mitokondria juga adalah organel double membran. Kalau dicermati bagian dalam dari kloroplas ini, ternyata
dia mengalami segmentasi, ya. Jadi ada bagian-bagian lagi di bagian dalamnya, jadi terpisah, yakni satu bagian di mana terjadi tumpukan, ya. Tumpukan yang kemudian satu bagian itu dikenal sebagai granum, dan satu tumpukan keseluruhan ini adalah tilakoid. Berarti ini juga tilakoid, ini tilakoid, tilakoid. Dan tilakoid sebagai tilakoid juga mengandung membran. Ada membran tilakoid. Jadi kalau ya gambarkan ini satu, ini adalah bagian membran, dan bagian dalam ini lumen, ya, bagian dalam lumen. Jadi berisi cairan, ini bagian membran. Kemudian apa yang kemudian saudara kenal sebagai klorofil. Klorofil ini adalah satu struktur, klorofil A dan B. Lihat perbedaannya, jika CHO itu B dan jika CH2 adalah klorofil A. Secara kimiawi rumus molekul klorofil itu adalah C55 H72 O5 N4 Mg. Ini ada Mg sebagai bagian dari struktur molekul klorofil, dan ini terdapat pada membran. Ini ada membran tilakoid di sini, tertanam di sana bersama dengan pigmen-pigmen lainnya. Itu mengenai membran tilakoid. Untuk itu, karena klorofil lah yang kemudian menangkap energi matahari itu, maka di pembahasan selanjutnya di mana kita bagi disebut dengan reaksi terang, itu berlangsung pada membran tilakoid, karena ini yang menangkap energi matahari. Sementara reaksi gelapnya itu berada pada atau terjadi pada bagian stroma. Stroma ini adalah ruang antar tilakoid, berisi cairan tentu. Dalam proses fotosintesis tidak hanya satu molekul klorofil yang terlibat, tidak hanya pula klorofil saja, tetapi ada pigmen-pigmen lain yang kemudian kita sebut saja sebagai pigmen aksesori atau pigmen pelengkap. Keseluruhan pigmen ini bukan hanya satu, ini sampai pada puluhan jumlahnya, itu akan membangun sebuah sistem bersama yang kita sebut dengan fotosistem. Nah, fotosistem inilah secara bersama-sama menangkap energi matahari, walaupun dengan catatan bahwa ada pusat reaksi yang terdapat pada setiap fotosistem, dan itu akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah, terkait dengan spektrum absorpsi, tadi sudah dijelaskan bahwa sinar putih yang dipancarkan matahari sesungguhnya beraneka warna dan dengan panjang gelombangnya masing-masing. Nah, gambaran ini menunjukkan grafik absorpsi. Ini adalah klorofil A dengan gambaran grafik absorpsinya. Ada puncak penyerapan pada gelombang tertentu, dan kemudian pada klorofil B juga demikian perilakunya. Ada puncak-puncak
penyerapan cahaya yang tinggi sementara yang lainnya rendah. Nah, selain itu karotenoid, nah, sebagai pigmen pelengkap juga menyerap energi dengan panjang gelombang yang berbeda. Nah, dari gambar ini kalau kita memperhatikan misalnya klorofil A itu memiliki puncak serapan pada panjang gelombang di sekitar warna-warna biru dan merah. Itu sangat efektif. Bukan berarti bahwa panjang gelombang lainnya itu tidak, tetapi puncak efektivitasnya itu ada pada gelombang dengan warna biru, sinar biru dan sinar merah. Sedangkan B juga demikian, walaupun efektivitasnya tidak sama di bagian panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari sini bahwa setiap pigmen menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu, dan masing-masing pigmen tadi memiliki puncak-puncak serapan efektif dibandingkan dengan warna cahaya lainnya atau gelombang cahaya lainnya. Sekira demikian saudara, pengantar untuk bagian ini. Selanjutnya pemahaman saudara tadi itu sangat dibutuhkan untuk memahami tahapan berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.